Peggy Setiawan atau Peggy ataupun juga Peron sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus Vina dan juga Eki. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas adalah jejak digital di sosial medianya Peggy Setiawan yang ini diambil dari Facebook. Ini juga sudah viral nih di sosial media. Dari akun Facebook yang bernama Peggy Setiawan ini, yang akan kita dalami adalah postingannya mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai yang terakhir adalah tanggal 1 September 2016. Kejadian Vina dan juga Eki itu adalah di tanggal 27 Agustus 2016. Artinya postingan ini adalah beberapa hari sebelum dan juga sesudah setelah peristiwa tersebut. Ada satu indikasi yang pertama bahwa memang betul Peggy berada di Bandung, dan indikasi yang kedua ada dugaan bahwa Peggy itu memang sedang kangen sama kampung halamannya di Cirebon, dan dia dugaannya juga pulang mengarah ke sana. Tapi coba kita pahami lebih dalam karena ini satu hal yang juga bisa menjadi bukti petunjuk ya dalam persidangan. Seperti kalian tahu dalam press release Polda Jawa Barat yang lalu bahwa kan memang Peggy Setiawan ini punya 2 akun Facebook dan ini adalah salah satunya teman-teman. Status yang pertama di tanggal 11 Agustus 2016. Dimarahin mamah gara-gara suruh berangkat ke Bandungnya hari ini. Tapi maaf mah, besok aja, aku masih malas. Oh, berarti ini indikasinya dia berada di Cirebon ya. Sekali lagi, kita nggak bisa mengejudge apakah status dari sosial media tuh mencerminkan kehidupan nyata. Bisa aja kita ngomongnya statusnya lagi di sini, tetapi kita sedang di sana. Tapi it's okay, kita dalami dulu apakah ini make sense atau tidak. Berikutnya, satu hari kemudian, di tanggal 12 Agustus 2016, satu hari kemudian. Alhamdulillah nyampe, nunggu jemputan lama bingit, AJGG. Oke, berarti dugaannya dari Cirebon, dia sudah sampai ke Bandung tahun 2016 tersebut. Oke, berikutnya, Bismillah OTW Bandung, dewekan getetek. Apa itu getetek itu? Oh, berarti kayaknya kebalik ya. Yang pertama nih ini, Bismillah OTW Bandung, dewekan getetek. Yang berikutnya, Alhamdulillah nyampe. Jadi itu satu kesatuan karena dalam satu hari dia posting 2 kali. Apa itu getetek? Coba yang tahu artinya, mungkin karena kita beda usia ya, jadi nggak begitu paham aku dengan bahasa gaul anak sekarang. Berikutnya, tanggal 16 Agustus 2016, dia nulis statusnya, malam guys, yang nge-like ada 78. Populer loh dia di Facebook ya. Maksudnya cuman nulis status gitu, nggak ada foto, tapi yang like itu juga cukup banyak untuk kalangan bukan selebgram. Banyak, populer loh dia. Di 17 Agustus 2016, hari kemerdekaan ini, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71 tahun, merdeka, yang like juga ada 83. Populer loh berarti di sosial media ini jatuhnya. Kemudian tanggal 17 Agustus pun 2016, dia posting profile picture. Itu ada siapa aja? Ada Peggy, terus dengan sosok perempuan, dan satu lagi yang rambutnya bule. Nggak tahu, itu temannya juga ya, tapi tidak ada Vina sih dan juga Eki di sini ya. Karena kan itu yang menjadi poinnya. Tanggal 17 Agustus dia posting lagi, mengais rezeki di kota orang. Kalau lo punya mimpi, nggak boleh males. Itu hashtagnya. Semangat anak muda, luar biasa. 24 Agustus, beberapa hari kemudian, kalem, baru on face lagi. Yang pelit jempol gue remove. Oh, ada 153 yang like. Oh, berarti dia termasuk orang yang dalam bersosial media, kalau kamu nggak pernah nge-like aku unfriend aja deh. Yang komen cuma 1. Oke, 24 Agustus. Jadi ini 3 hari sebelum kejadian Vina dan juga Eki ya, di 27 Agustus. Kemudian 24 Agustus dia ganti profile picture. Ini ada temen-temennya. Kayaknya usianya masih sebaya semua sih. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang di situ. Terus di tanggal 24 yang sama juga, dia menulis status begini, dengan emote icon yang merasa sedih. Lupa suasana kampung halaman. Terus ada yang share 3 orang, ada yang like 129. Kan kalau orang kangen, ya apalagi jaraknya deket, kenapa nggak pulang aja? Kan Cirebon dan juga Bandung ya, itu nggak jauh. Nah, terus
dari situ 24 Agustus itu dia nggak ada postingan lagi, baru posting setelah kejadiannya Vina di tanggal 1 September 2016. Postingannya adalah, "Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang kau berikan begitu berat ya Allah," gitu. Yang nge-like ada 170 dan 30 kali di-share atau dibagikan. Berarti kalau 1 September ini adalah momen dimana setelah terjadinya penggerebekan rumahnya Peggy Setiawan yang berada di kawasan Cirebon tersebut. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi petunjuk, yes, tetapi sekali lagi bukan satu-satunya, karena kan petunjuk itu dalam dunia hukum gabungan di antara dua alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk gabungan di antara ya dua alat bukti yang aku sebutkan tadi. Ada indikasi apakah dia pulang ke Cirebon di tanggal 24 Agustus 2016 tersebut karena dia kangen sama kampung halaman? Ya, bisa aja sih teman-teman, itu bisa menjadi salah satu interpretasi ke sana. Tetapi kita juga tahu dari pihak kuasa hukumnya Peggy kan bilang yang bersama Peggy itu banyak, ada bapaknya, ada adiknya, ada saudara dan rekan-rekan kerjanya, totalnya sekitar 7 orang bersama dia. Ya, kita sudah bahas lah di video sebelumnya, itu adalah bagian yang sedang didalami oleh Polda Jawa Barat, karena di hari ini pun juga ada pemeriksaan yang dilakukan untuk adiknya Peggy kan ya. Yang adiknya Peggy itu yang perempuan kalau nggak salah, itu kan namanya siapa namanya aku lupa, adiknya itu usianya dulu kalau nggak salah kan masih berapa ya? 12 tahun dan sekarang kan 20 tahun. Jadi masih kecil juga. Apakah dia ingat semua ya? Nggak tahu. Ya, kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Nama adiknya tuh Luciana ya, yang diperiksa di Polda Jawa Barat. Nah, terkait dengan keterangan dari Dudi Suhendar dan juga Ise Iskandar, mereka ini adalah kakak adik pemilik kontrakannya. Ada poin baru yang akan aku garis bawahi di sini adalah bahwa dulu 2021 dia balik ke Cirebon karena ayahnya sudah kerja di restoran dan gak nukang lagi. Kan seperti aku bahas di video pertama, bahwa si Peggy ini kan sempat 5 tahun tinggal di kontrakan ini, kemudian setelah 5 tahun sampai tahun 2021 ya, dari 2016 ngontrak di sana, kemudian 2022, 2023 nggak tahu kemana dia, tapi baru balik lagi di 2024. Bahkan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat saat itu, dia tuh baru 5 hari berada di kontrakan tersebut. 5 hari itu dibagi ke dalam 2 hal. 3 hari dia tinggal bareng sama orang tuanya di kamarnya, dan 2 hari dia misah karena dia punya kamar sendiri, kontrakannya di dekat belakang juga, dan dia baru 2 hari tinggal di situ. Dan tetap antara Ise Iskandar dan juga Dudi Suhendar, kakak adik dari pemilik kontrakan ini, sama-sama walaupun dia sudah kenal sama Peggy atau Robi itu sejak tahun 2016 ya, tapi dia baru tahu bahwa si Peggy itu adalah anaknya Pak Rudi yang sudah ngontrak di sana lama, itu baru ya pada saat penggerebekan yang terjadi di tanggal 20-an Mei kemarin, teman-teman. Alasannya sih menurut Ise Iskandar, kenapa kata bapaknya Rudi ya, kenapa kok itu disembunyikan, bukan anaknya disebutkan, alasannya adalah takut ketahuan istri kedua, dia ngaku duda tanpa anak. Itu adalah alasan pribadinya. Percaya nggak percaya sih, apakah ini sebuah kebetulan ataukah sebuah petunjuk? Karena kejahatan tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Pasti kebenaran itu seperti angin, dia akan keluar dari lubang jarum sekecil itu pun pasti akan ketahuan. Ya, bisa interpretasinya adalah itu bagian kebocoran-kebocorannya, atau sengaja kebetulan, atau sengaja ya berbagai macam hal. Karena aku tahu sekarang netizen tuh terpecah menjadi 2, ada yang percaya dengan keputusan dari Polda Jawa Barat menetapkan Peggy sebagai tersangka, ada juga yang tidak percaya. Tapi kan kita juga harus pahami ada keterangan dari Aep dan juga Dede yang jelas-jelas mereka mengatakan, saya melihat si Peggy bersama 7 orang di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut sekitar jam 9-an malam. Nah, mungkin aja ini adalah bagian yang masuk akal
atau seperti apa. Tapi ada juga sih yang keterangan disampaikan dari kuasa hukumnya bahwa Peggy itu kan katanya mendapatkan kayak catatan kayak pembayaran dari Ko Aceng. Ko Aceng itu adalah pemilik rumah yang sedang dibangun pada saat Agustus 2016 tersebut. Ada catatan dia dibayarnya adalah tanggal 26 Agustus 2016. Tapi kan kejadian Vina itu kan tanggal 27 Agustus. Nah, ini bisa menjadi kayak puzzle gitu loh. Di 24 Agustus tadi kurang lebih di sosial medianya dia kangen sama Cirebon, pengen pulang kampung. 26 Agustus dia baru aja mendapatkan gajian tersebut. Apakah secara logika kita lagi kangen, punya uang, usia masih muda, ya udahlah mudik aja, ketemu sama keluarga. Ini menurut aku juga menjadi potensi yang sangat kuat bahwa apakah ini rangkaian-rangkaiannya sudah menjurus bahwa Peggy itu sebenarnya pulang ke kampung halaman di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Tapi bagaimana dengan keterangan adiknya Robby ya, terus juga saudara-saudaranya dan juga bapaknya bahwa enggak kok, karena Pak Bondol yang kalian sudah tahu, dia kan bilang bahwa pada saat tanggal 27 Agustus, saya tuh dianterin sama Peggy, sama yang lainnya, nyebrang sampai dapat mobil untuk pulang ke Cirebon. Yakin, apakah itu beneran pure tanggal 27, bukan tanggal sebelumnya atau bahkan tanggal 26? Ya, ini adalah satu hal yang masih menjadi teka-teki karena kan namanya peristiwanya sudah 8 tahun yang lalu. Mungkin aja aku yakin sih kalau dikatakan dari Pak Bondol itu benar mengenai peristiwa dia diantarkan oleh teman-temannya termasuk Peggy pada saat dia pulang ke Cirebon. Tapi aku nggak yakin sih apakah itu beneran di tanggal 27 Agustusnya ataukah di tanggal yang lainnya. Ada nggak alat bukti atau barang bukti yang menunjukkan bahwa beneran kok itu adalah tanggal 27 Agustus? Ya, I don't know ya, kita kan belum mendalami secara detail dalam persidangan nanti. Karena yang akan di-consider sama hakim itu adalah pada saat nanti keterangannya di persidangan teman-teman. Terus juga mengenai keterangan dari Ise Iskandar, ini juga unik nih. Ada satu statement yang ngebuat aku juga, ya ini adalah salah satu indikasi bahwa dia nggak percaya bahwa Peggy seperti itu melakukan aksi yang begitu kejam. Ise Iskandar bilang bahwa saya itu pernah dulu mempekerjakan Peggy untuk ngebenerin kamar mandi kontrakan saya begitu. Saya lihat dia anaknya sangat baik, ngerokok aja enggak, ngopi aja enggak, kemana-mana tuh selalu sama bapaknya. Bahkan saya pernah ngelihat dia itu dalam kategorinya kalau jalan itu kayak cewek gitu loh. Maksudnya dia nggak punyalah kekuatan sepowerful itu melakukan hal-hal yang dilakukan, dituduhkan ke Vina dan juga Eki. Oke, ya ini menurut aku nggak linear sih ya, karena kan untuk gaya dan sebagainya, ya menurut aku nggak pas aja sih. Tapi yang mau disampaikan sebenarnya dengan bahasa yang Pak Ise itu adalah, pokoknya dia nggak mungkin deh melakukan hal seperti itu. Terakhir teman-teman, apakah kalian yakin Peggy adalah bagian dari pelaku yang habisi Vina dan juga Eki, ataukah dia adalah korban dari salah tangkap? Coba tinggalkan opini kalian di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, terus juga follow Instagram, Facebook pageku, dan juga TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.